Selamat pagi Bapak, nama saya Yohana Evansiana Sari, NIM 19030300087. Saya dari kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang fenomena perubahan sosial di wajah. Yang pertama, pendahuluan. Fenomena sosial adalah bagian dari perilaku suatu masyarakat yang terjadi pada saat ini. Fenomena tersebut lebih kepada perbuatan yang melanggar hukum, seperti korupsi, demo, perang saudara. Dampak dari itu timbullah beberapa masalah fenomena sosial yang tidak diinginkan di negeri Indonesia ini. Wajah menekankan pada identitas diri, bangsa atau ciri pribadi dan karakter bangsa atau ekspresi rakyat Indonesia. Identitas inilah yang diharapkan dan diinginkan agar diterima orang lain. Identitas diri bangsa mencakup suatu keadaan perbuatan yang baik dan buruk. Determinisme merupakan tesis filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini termasuk manusia ditentukan oleh hukum sebab akibat. Determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif yang tidak disadari, berpengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. Aliran ini berpendapat bahwa apabila manusia mampu mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi dirinya, maka semua tindakan manusia dapat diperhitungkan sebelumnya. Dan apabila sekarang ini manusia tidak mampu dan belum bisa menentukan apa yang telah dilakukan dalam menghadapi hal-hal tertentu yang mungkin akan terjadi pada dirinya, itu dikarenakan manusia belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengalami tentang hal-hal yang menentukan akan tindakan-tindakan yang ingin dilakukan, atau mungkin manusia tidak mampu memperhatikan akan sebab-sebab yang menentukan akan setiap hal tindakan yang telah dilakukan. Pembahasan pengertian determinan teknologi. Kata determinisme berasal dari bahasa Latin determinare yang berarti menentukan batas atau membatasi. Determinisme merupakan tesis filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini termasuk manusia ditentukan oleh hukum sebab akibat. Tidak ada hal yang terjadi berdasar kebebasan berkehendak atau kebebasan memilih. Juga di dunia ini tidak ada hal yang secara kebetulan. Artinya, sesuatu hal itu bisa terjadi karena telah ditentukan untuk terjadi. Dengan tesis itu, aliran determinisme hendak mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada kebebasan. Determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif yang tidak disadari, pengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. Dan aliran ini berpendapat bahwa seandainya manusia mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhinya, maka semua tindakan manusia dapat diperhitungkan sebelumnya. Kalau sekarang manusia belum bisa menentukan dan belum mengetahui apa yang dilakukan dalam menghadapi hal-hal tertentu yang mungkin akan terjadi, itu karena manusia belum mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam tentang hal yang menentukan tindakan-tindakannya. Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi seperti reka baru atau bisa juga disebut inovasi, penemuan baru, dan hal-hal lain yang bertujuan mengembangkan teknologi yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat juga ditunjukkan untuk masyarakat. Maka itu determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia.
Ekspresi wajah manusia adalah bagian dari suatu keadaan mengenai kehidupan masyarakat. Namun di sini lebih membahas kepada fenomena sosial kehidupan manusia, bagian dari perilaku suatu masyarakat yang terjadi pada saat ini, di mana fenomena-fenomena lebih kepada perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat, seperti korupsi, demo, perang saudara, sehingga timbullah beberapa masalah fenomena sosial yang tidak diinginkan di negeri ini. Berikut ini adalah dampak negatif terhadap perubahan sosial budaya, menimbulkan perubahan dalam gaya hidup yang mengarah kepada masyarakat yang konsumtif komersial, mengakibatkan ekonomi yang kurang seimbang. Terjadinya kesenjangan budaya seperti perang saudara, demo, dengan munculnya dua kecenderungan yang kontradiktif antara budaya dan akibat kemajuan teknologi serta proses globalisasi yang membawa budaya barat dengan kecenderungan melecehkan nilai-nilai budaya tradisional. Globalisasi merupakan pemicu bagi munculnya gerakan-gerakan tanpa ada rasa nasionalis bangsa, seperti lebih mementingkan politik daripada rakyat yang dibutuh pertolongan. Berdasarkan uraian di atas, rasanya sangat cocok untuk mengangkat ekspresi wajah negatif sebagai bentuk subjek pokok dalam penulisan ini. Bagaimana persepsi rasa akan diri kita dan bagaimana kita ingin orang lain mempersepsi kita merupakan hal yang sangat penting dalam hidup untuk bisa berkomunikasi antar budaya masyarakat. 2.2 Fenomena teknologi terhadap perubahan peradaban manusia merupakan analisis kritis yang berani dan tajam, mencoba memahami perspektif orang lain. Bagi saya merupakan sikap yang demokratis dan kreatif, kecenderungan interpretasi dan probabilitas. Kalkulus merupakan sumbangsi Popper terhadap ilmu pengetahuan, khususnya determinisme metafisika, yang hal itu dapat membantu menyempurnakan pandangan Popper mengenai determinisme. Hubungan antara dua konsep akan mudah dimengerti apabila, menurut Popper, sebuah kecenderungan dapat diterima sebagai realita fisik, hanya sebuah determinisme tidak berfungsi lagi. Teknologi dan masyarakat. Determinisme teknologi beranggapan bahwa struktur yang ada di dalam masyarakat bergantung pada perkembangan teknologi dan beriringan dengan perkembangannya. Semakin berkembang teknologi yang ada di masyarakat, semakin canggih dan semakin banyak inovasi yang dibuat, maka masyarakat juga akan mengikuti alurnya menjadi semakin modern dan berkembang mengikuti semakin canggihnya inovasi teknologi yang ada. Teori ini menyatakan bahwa hubungan yang ada di antara masyarakat dan teknologi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga keberadaan dan perkembangan teknologi juga menentukan perkembangan perubahan sosial dan nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa teknologi adalah kunci yang penting dalam kekuatan menguasai serta mengendalikan masyarakat, dan hal ini membawa keyakinan bahwa perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat yang terus berubah-ubah dikendalikan oleh inovasi teknologi yang terjadi. Dalam beradaptasi dan mengaplikasikan teknologi baru yang muncul di masyarakat yang memang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, akan terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai, kebiasaan, cara berinteraksi, cara berkomunikasi, serta sistem-sistem yang ada di masyarakat yang tentu akan membawa dampak yang paling jelas seperti perubahan sosial yang mencakup perubahan secara keseluruhan. Karena ada dasarnya teknologi adalah hasil karya manusia yang tidak biasa dilihat dari sudut pandang yang memandangnya sebagai aspek luar dari determinasi manusia itu sendiri. 2.4 Dampaknya dalam masyarakat. Dalam perkembangannya di dalam masyarakat, teknologi menentukan bentuk-bentuk sosial, ekonomi, kebudayaan yang berkembang dan kemudian berintegrasi dengan dunia secara global. Perkembangan teknologi dan pengaruhnya dalam masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, tidak bisa ditolak hingga akhirnya saat ini terciptalah produksi modern di masyarakat yang mempengaruhi sistem yang ada. Masyarakat yang modern saat ini telah beradaptasi dengan teknologi dan semua
reka baru teknologi seiring berjalannya waktu telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja, berpergian, dan secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan teknologi juga jelas membawa perubahan sosial di dalam perkembangan masyarakat. Namun dalam pengaplikasian teknologi-teknologi ini di masyarakat bukanlah hal yang mudah dan diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu yang baru. Peraturan-peraturan yang telah mereka adaptasi sebelumnya, norma-norma yang ada di masyarakat, dan tak lepas juga adalah bagaimana persepsi masyarakat antar per individu saat berhadapan dengan teknologi-teknologi tersebut. Maka dari itu teori determinisme teknologi ini beranggapan bahwa teknologi itu jugalah yang membentuk cara masyarakat bersikap, berpikir, bertindak, dan mendorong masyarakat untuk berpindah dari suatu peradaptasian teknologi satu ke teknologi lain. 2.5 Bentuk-bentuk determinisme teknologi. Determinisme teknologi juga memiliki 3 bentuk dalam perkembangannya. Bentuk yang pertama adalah normatif. Bentuk ini bersifat objektif, efisien, mementingkan rasionalitas dan produktivitas dari perkembangan teknologi itu sendiri di dalam masyarakat. Bentuk kedua adalah penting secara logis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa determinisme teknologi terkonstruksi secara sosial, kebudayaan, sejarah, sosial, dan juga faktor kontekstual lainnya. Bentuk yang terakhir adalah konsekuensi yang tidak disengaja. Bentuk ini melihat adanya kemungkinan yang muncul dari perkembangan teknologi seperti adanya polusi, transformasi masyarakat yang radikal, gaya hidup yang berubah mungkin agak konsumtif walau pada dasarnya. Teori ini menganggap bahwa perkembangan teknologi memberi banyak perkembangan kualitas kehidupan masyarakat. Kesimpulan, aliran determinisme apapun bentuk dan istilahnya pada dasarnya berpijak pada garis pemikiran yang sama, yaitu bahwa segala sesuatu di dunia ini ditentukan oleh hukum sebab akibat. Konsekuensi logis dari pemikiran itu adalah bahwa di dunia ini tidak ada kebebasan. Baik, mungkin itu saja materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.